Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin, wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala habibil karim, imamil muttaqin wa habibil muhibbin, Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala ali baitihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Faya ibadallah, ittaqullaha mastata'tum, innahu yafuzul muttaquna ala ad-dawam. Qala Allahu azza wa jalla fi muhkami tanzilih, a'udzu billahi as-sami'il 'alim minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ma kana li mu'minin wa la mu'minatin idza qada Allahu wa rasuluhu amra ay yakuna lahumul khiyaratu min amrihim wa may ya'si Allaha wa rasulahu faqad dhalla dhalalan mubina. Shadaqallahul azim. Kaum muslimin jamaah salat Jumat yang dimuliakan Allah, alhamdulillah, mari sama-sama kita bersyukur kehadiran Allah Subhanahu wa taala. Dan tidak lupa mari senantiasa bersalawat kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Mudah-mudahan saya serta hadirin sekalian dan seluruh kaum muslimin senantiasa dijaga dan dalam perlindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Hadirin yang dimuliakan Allah, kita sudah mendekati bulan Ramadan. Kita sudah berada hampir di pertengahan bulan Sya'ban. Mudah-mudahan sebagaimana doanya baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Allahumma barik li fi Rajab wa Sya'ban wa balighni Ramadan. Kita juga mohon kepada Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan umur kita di bulan Rajab yang lalu dan di bulan Sya'ban ini diberkahi Allah, dan umur kita pun dipanjangkan Allah sehingga kita bisa berpuasa kelak di bulan Ramadan, insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Hadirin yang dimuliakan Allah, tapi menjelang bulan Ramadan, karena kita sekarang sudah berada hampir di pertengahan Sya'ban dan menuju akhir Sya'ban, maka ada beberapa aturan syariat yang mesti kita fahami terkait beberapa larangan berpuasa di pertengahan akhir Sya'ban. Jadi jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ada aturan yang telah ditetapkan oleh baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan telah dijabarkan oleh para ulama dalam kitab-kitab fikih. Ada 3 jenis puasa yang mana puasa ini tidak diperkenankan untuk dilakukan ketika sudah masuk pertengahan akhir bulan Sya'ban. 3 jenis puasa ini mesti kita sosialisasikan karena ini merupakan bagian dari syariat yang mesti difahami oleh setiap muslim, sehingga jangan sampai ada orang berniat buat baik, berniat ibadah, karena kita tahu puasa itu merupakan ibadah, tetapi jangan sampai ibadah ini justru menjadi maksiat yang bukan mendatangkan pahala, justru mendatangkan dosa. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ada 3 jenis puasa yang itu dilarang dalam syariat ketika bulan Sya'ban sudah masuk. Yang pertama, hadirin sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, dilarang melakukan puasa sunnah ketika sudah masuk tanggal 16 Sya'ban sampai akhir Ramadan. Sejak masuk tanggal 16 Sya'ban sampai akhir Ramadan tidak diperkenankan untuk melaksanakan puasa sunnah. Baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud juga Imam At-Tirmidzi dalam jami'nya, baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idzan tasafa Sya'ban fala tasumu." Kalau sudah masuk pertengahan bulan Sya'ban, janganlah kalian berpuasa. Dalam hadis yang lain dengan redaksi yang sedikit berbeda, riwayat Imam Ibnu Majah dalam sunannya, baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza kana nisfu min Sya'ban fala shauma hatta yaji'a Ramadan." Apabila telah datang pertengahan Sya'ban, maka tidak ada puasa, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sampai nanti datangnya bulan Ramadan. Yang kedua jamaah sekalian,
Yang dilarang dalam syariat adalah puasa ihtiyat. Puasa dalam rangka untuk berjaga-jaga sebelum masuknya Ramadan. Apa maknanya? Dalam hadis Nabi SAW yang muttafaq alaih, diriwayatkan oleh Imam Bukhari juga Imam Muslim dalam masing-masing kitab sahih mereka, baginda Rasulullah SAW bersabda dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, la taqaddamu ramadhana bi shaumi yaumin wala yaumain. Janganlah kalian mendahului bulan Ramadan dengan berpuasa 1 atau 2 hari sebelumnya. Lalu muncul pertanyaan, kenapa ada orang mau berpuasa 1 atau 2 hari sebelum Ramadan? Karena ada orang niat berjaga-jaga. Kita ambil contoh yang mungkin lebih sesuai dengan realita hari ini. Biasanya menjelang Ramadan akan diwarnai dengan diskusi, kemudian diwarnai mungkin dengan perdebatan tentang kapan masuknya tanggal 1 Ramadan. Sebenarnya perdebatan ini sesuatu yang biasa saja, lumrah. Kenapa demikian? Karena sistem penanggalan 1 Ramadan itu dan bulan-bulan yang lain itu tergantung hilal. Kalau hilalnya terlihat maka masuklah 1 Ramadan. Kalau hilalnya tidak terlihat maka baginda Rasulullah memberikan arahan kepada kita, faqdurulah. Maknanya genapkan bulan Sya'ban menjadi tanggal 30. Tetapi ketika dunia semakin berkembang, diskusi semakin dan wacana semakin berkembang, orang mulai memikirkan tentang apakah boleh menggunakan metode lain selain ru'yah untuk melihat bulan. Dan diskusi itu terus berlanjut hangat sampai hari ini. Sehingga ada orang dia nggak mau pusing. Biarlah kalian berdebat mau kapan lu puasa, yang penting aku sudah jaga-jaga. 1 hari sebelum atau 2 hari sebelum Ramadan aku sudah puasa dengan niat puasa Ramadan. Sebenarnya tujuannya baik. Tujuannya berjaga-jaga, jangan sampai nanti dia nggak puasa padahal bulan Ramadan sudah masuk. Jadi tujuannya berjaga-jaga. Ini pun dilarang oleh baginda Rasulullah SAW. Karena sebenarnya pada hakikatnya roh syariat menginginkan orang Islam itu berjamaah. Kalau puasa ya bareng-bareng, kalau lebaran ya bareng-bareng. Kalau terjadi perselisihan pendapat maka ikutlah ulil amri, pemerintah yang telah menetapkan. Orang boleh berbeda pendapat. Saya boleh mengatakan menurut saya Ramadan sudah masuk, argumentasinya ini. Orang boleh mengatakan beda. Tapi ketika suatu ikhtilaf telah diputuskan oleh ulil amri, pemerintah yang dalam hal ini menteri agama yang berwenang untuk mengurusi urusan keagamaan umat Islam di Indonesia, khususnya dalam penentuan hilal, maka dalam hal ini kita mesti mengatakan kita patuh. Jadi jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka tidak diperkenankan berpuasa ihtiyat, berjaga-jaga 1 atau 2 hari sebelum masuknya bulan suci Ramadan. Yang ketiga jamaah sekalian, di antara yang diharamkan ketika sudah masuk pertengahan bulan Sya'ban menjelang Ramadan ini adalah puasa hari syak atau yaumus syak. Syak itu secara bahasa maknanya keraguan. Jadi puasa hari syak maknanya puasa pada hari yang diragukan. Apa makna puasa syak atau apa makna puasa pada hari yang diragukan? Syekh Hasan Sulaiman An-Nuri dan Sayyid Hasan Al-Kaf dalam kitab Sayyid Alawi Abbas Al-Maliki dalam kitabnya Ibanatul Ahkam Syarah Bulughul Maram menjelaskan, yang dimaksud dengan hari syak itu adalah yaumul 30 min syahri Sya'ban idza tahaddatsa an-nasu bi ru'yatihi walam tathbut ru'yatuhu aw syahida bi ru'yatihi man ruddat syahadatuh. Yang dimaksud dengan hari syak itu adalah tanggal 30 Sya'ban, ketika pada malam harinya tak satu pun orang melihat hilal, tapi ada desas-desus konon katanya ada yang melihat, tapi nggak bisa dibuktikan. Atau ada yang mengatakan dia melihat tetapi kesaksiannya tak bisa diterima secara hukum, misalnya karena orang fasik atau ada perempuan atau anak kecil yang belum balik. Jadi orang membicarakan, kayaknya dia melihat nih. Dengar kabar ada yang lihat, dengar kabar ada yang langsung melihat menggunakan mata atau menggunakan alat. Tapi tidak diputuskan oleh pemerintah. Maka diteruskanlah bulan Sya'ban atau digenapkan Sya'ban menjadi 30 hari. Tanggal 30 itu dalam kajian fikih disebut namanya yaumus syak, hari ragu-ragu. Hari ragu-ragu ini pun haram hukumnya orang berpuasa dalam rangka untuk ihtiyat atau berjaga-jaga. Misalnya ada orang sedang puasa mungkin karena metodenya beda dengan kita dalam penentuan hilal, penentuan 1 Ramadan. Nggak boleh karena kita ragu-ragu dengan dia, kita merasa ini sudah masuk 1 Ramadan atau belum, lalu karena kita hati-hati ihtiyat,
kita pun berpuasa. Ini juga dilarang oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bahkan larangannya sangat keras sekali. Dalam hadis yang sahih diriwayatkan oleh Imam Bukhari secara ta'liq atau mu'allaq dari Ammar bin Yasir radhiyallahu anhuma, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man shoma al-yawma alladhi yushakku fihi faqad 'asa Abul Qasim." Atau kama qala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Siapa yang berpuasa pada hari syak, pada hari ragu-ragu, maka dia telah bermaksiat menentang Abul Qasim, yaitu panggilan dari baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. 3 jenis puasa ini disebut oleh para ulama sebagai puasa yang haram. Bahkan bukan saja haram. Sayyid Hasan Al-Kaf dalam kitabnya At-Taqriratus Sadidah fil Masail Mufidah menyebutkan haram ma'adamis sihah. Bukan saja haram tapi tidak sah. Jadi nggak ada untungnya, dikerjakan nggak ada pahala, tidak sah juga, malah mendatangkan dosa. Maka hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ini mesti kita fahami baik-baik, kita share, kita bagikan ini kepada keluarga kita. Jangan sampai ada orang yang berniat ibadah tapi justru mendatangkan dosa. Tetapi jamaah sekalian, ada pengecualian. 3 jenis puasa yang terlarang ini walaupun jelas keharamannya dan tidak sah, tetapi ada pengecualian pada kondisi tertentu. Yang pertama, idza kana shaumu wajiban, kalau puasanya itu wajib. Misalnya kita punya qada, tanggungan puasa Ramadan yang belum kita qada, atau kita punya puasa nazar, maka diperbolehkan untuk dilakukan pada 3 hari yang terlarang ini. Yang kedua, idza kanat 'indahu sunnah mu'tadah, kalau orang itu punya kebiasaan sebelumnya. Misalnya sebelum datangnya pertengahan Sya'ban dia memang sudah biasa puasa Senin atau puasa Kamis. Lalu kalau ketika masuk pada hari-hari terlarang tadi dia melanjutkan puasa yang sudah menjadi kebiasaannya, maka ini diperkenankan, tidak masalah. Atau yang ketiga, idza wasala nisfal akhir, kalau dia menyambungkan pertengahan akhir Sya'ban itu bima qablahu, dengan hari-hari sebelum masuk pertengahan Sya'ban. Misalnya ada orang berpuasa tanggal 15 Sya'ban, maka diizinkan baginya untuk berpuasa pada 16 Sya'ban. Dan kalau dia berpuasa pada tanggal 16 Sya'ban, diizinkan pula dia berpuasa pada tanggal 17 Sya'ban. Dan begitu seterusnya. Kalau dia puasa tanggal 17, dia boleh puasa tanggal 18. Tetapi kalau tanggal 18 misalnya dia sakit sehingga tidak berpuasa, tanggal 19 dia sembuh mau berpuasa kembali, tidak boleh. Balik kepada hukum asalnya, yaitu haramnya berpuasa sunnah ketika sudah masuk pertengahan bulan Sya'ban. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, inilah beberapa ketentuan syariat terkait ibadah puasa yang diharamkan ketika sudah masuk bulan Sya'ban. Mudah-mudahan kita termasuk orang yang faham, termasuk orang yang mengamalkan ajaran syariat sesuai dengan aturan main yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil Karim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Fataqabbala minni wa minkum tilawatah, innahu huwat tawwabur rahim. Alhamdulillah rabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidil mursalin nabiyyina Muhammadin wa ala ali baitihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Fa ya ibadallah ittaqullaha mastata'tum innahu yafuzul muttaquna 'ala ad-dawam. فقال الله تبارك وتعالى في محكم تنزيله: أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات برحمتك يا أرحم الراحمين.
Allahumma rabbana asrif 'anna 'adzaba jahannam inna 'adzabaha kana gharama innaha sa'at mustaqarra wa muqama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina 'adzaban nar. Ibadallah, innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsani wa ita'i dzil qurba وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون واذكروا الله يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون. أقيموا الصلاة.